dari kelompok D akan mempresentasikan tentang anti korupsi untuk mata kuliah etik UMB. Saya dengan Astuti Purnama. Pengertian korupsi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut para ahli, Profesor Subekti menyatakan korupsi suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut Ashiwardi Mazhar, korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Jeremy Pope tahun 2002, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan ekonomi. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan seseorang demi mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat saja. Pekerja kantoran, mahasiswa, guru atau dosen bisa melakukan tindak korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai tindak lapangan dan tindakan mahasiswa mengenai sikap anti korupsi. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan kondisi lapangan, mahasiswa, dan korupsi, bentuk-bentuk korupsi, hasil survei, akibat dan efek negatif korupsi di kehidupan mendatang. Yang pertama ada bentuk-bentuk korupsi. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam undang-undang tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Selanjutnya bisa dilihat teman-teman ya. Berlanjut yang kedua yaitu kondisi korupsi di Indonesia saat ini. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, beliau berkata yaitu sekarang korupsi lebih gila daripada zaman Orde Baru. Bukan merujuk pada jumlah hasil korupsinya, melainkan kondisi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi yang semakin meluas. Juga bisa dibaca teman-teman ya. Selanjutnya yaitu hasil survei korupsi di Indonesia. Menurunnya skor indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2020 yang dikeluarkan Transparansi Internasional atau TI hanya mengantongi 37 poin, lebih rendah dari 2019 yang lalu. Kita baca selanjutnya. Di samping kiri ini adalah grafik ASEAN, negara-negara korup. Ya, Indonesia menduduki peringkat kelima korupsi terburuk ya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu grafik korupsi Indonesia dari tahun 2000 sampai 2020. Bahwa ada penurunan di sini. Selanjutnya yaitu akibat dan efek korupsi di masa mendatang. Yang pertama terhadap ekonomi, bisa dibaca. Yang kedua terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima terhadap penegakan hukum. Yang keenam terhadap pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh terhadap kerusakan lingkungan. Teman-teman bisa membaca dahulu atau bisa men-screenshot ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, bismillah. Saya Rabu Jayadi. Di sini saya akan menerangkan penyebab terjadinya korupsi di negara ini. 1. Rendahnya gaji pegawai publik. Ini memang sangat mungkin jadi penyebab korupsi karena bagaimana mereka pasti sedang berusaha untuk meningkatkan posisi keuangan. Dan salah satu cara yakni dengan menerima suap. 2.
lemahnya hukum. Salah satu penyebab korupsi sebenarnya karena kurangnya transparansi dan kurangnya kontrol oleh lembaga pengawas. Di sini peran lembaga hukum atau seperti KPK lah sangatlah penting untuk mengawasi para pejabat, para politikus, dan para rakus. 3. Kebiasaan. Harus kita akui kalau praktek korupsi sudah berakar kuat dan hampir menjadi kebiasaan yang kebablasan. 4. Sikap negara. Negara yang berbeda punya sikap yang berbeda terhadap korupsi. Di Eropa saja ini sudah ditemukan dua ekstrim. Dari negara yang menoleransi korupsi secara ekstrim dan negara di mana korupsi adalah fenomena yang hampir normal. 5. Kebiasaan negara. Penyebab korupsi timbul dari kebiasaan mengucapkan terima kasih kepada pelayan publik dalam bentuk hadiah dan pemberian. Sebutan negara kita ialah semacam salam tempel yang lumrah di negara ini. Kurangnya moral. Harus disadari kalau penyebab korupsi yang paling besar yakni karena kekurangan moral dan dari pelaku. Mereka tentu tahu tentang perbuatan mereka, namun mereka memilih berbuat tindakan buruk. Keserakahan sering digabungkan dengan faktor ini dan menentukan arah moral seorang. 7. Rendahnya kesadaran tentang bahaya korupsi. Korupsi mungkin tidak dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok, maka di balik itu sebenarnya ada pihak-pihak yang ikut serta namun memilih untuk diam. Itulah pentingnya suatu aturan hukum yang mengatur bahwa kegagalan untuk mengungkapkan informasi bisa dianggap sebagai tindak pidana. Akar masalah korupsi di Indonesia sering dipertentangkan antara kepastian dan keadilan, tetapi tidak tersentuh masalah pemanfaatan dari penegakan hukum terhadap korupsi sehingga kita hidup dalam kalimat seakan-akan dan seandainya. Di tengah fata morgana kesejahteraan masyarakat tanpa korupsi, ternyata kita tengah tidur lelap dalam mimpi, seakan berada di taman indahnya surga. Motif yang sering terjadi korupsi di negara Indonesia dikarenakan untuk memperkaya diri sendiri. Terlalu banyak peluang sehingga menjadi lapangan untuk meraup keuntungan diri sendiri. Korupsi di Indonesia sudah seperti turun-menurun dari dahulu saja oknum yang dari dahulu masih ada aja oknum yang menyelewengkan dana negara untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunadi dari kelompok D. Saya akan menjelaskan tentang sudut pandang korupsi. Mana korupsi telah menjadi isu dalam arti politik dan ekonomi di negara-negara berkembang, sehingga menjadi masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 dan Kamus Hukum 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dalam perspektif Islam yaitu mencari harta atau rezeki dengan cara yang salah adalah kejahatan yang merugikan banyak orang dan merupakan suatu dosa besar. Islam sudah
sangat melarangnya, tetapi terkadang sifat tamak manusia akan harta mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang dari aturan-aturan agama dan negara. Korupsi menurut perspektif hukum. Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap atau menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Dalam kesimpulannya, korupsi merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diberantas. Akademisi sebagai salah satu yang diberi amanah oleh undang-undang dalam mewujudkan misi mencerdaskan kehidupan bangsa juga diharapkan memiliki peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Wujud peran akademisi dapat dilakukan di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Terima kasih, demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan pendahuluan kita telah mendapatkan kejelasan bahwa mulai dari latar belakang, pengaruh, akibat mengenai korupsi ini. Nah, kita sudah mempelajari bahwa pada intinya korupsi ini membuat hidup akan semakin berat dan menjadi tidak adil dan sulitlah bagi kita untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu bagaimana tindakan kita? Saya membaginya dalam 2 proses. Yang pertama adalah pembenahan ke dalam diri kita dulu, baru kemudian kita melakukan tindakan eksternal. Yang mesti kita bangun di dalam diri kita yang pertama adalah integritas, khususnya integritas akademik. Berarti mempraktekkan nilai-nilai jujuran, ya kan, keadilan, ya, dan mengambil tanggung jawab untuk belajar dalam mengikuti setiap peraturan dan nilai-nilai kampus. Adapun nilai-nilai yang harus kita bangun dalam rangka menjadi pribadi yang berintegritas, yang pertama adalah kejujuran, yaitu berarti mengatakan yang sebenarnya, bersikap terbuka. Yang kedua adalah menghormati, lalu respect gitu ya, membangkitkan kepercayaan, kebanggaan, tanggung jawab, menepati janji, dan membantu orang lain. Secara internal kita harus mulai membangun sikap integritas dalam semua sisi kehidupan. Contoh misalnya menepati janji, meskipun janji itu membutuhkan usaha ekstra. Kembali ke toko, mengembalikan uang kelebihan, tidak mengkhianati kepercayaan teman, setia pada pasangan kita. Itu nilai-nilai yang mesti kita kembangkan di dalam pribadi kita. Kemudian yang kedua, ke lingkungan. Strategi pemberantasan korupsi yang saya dapatkan dari pokok pembelajaran di KPK, maka memang bukan hal yang mudah. Dari pengalaman negara-negara lain pun masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi. Upaya-upayanya adalah melalui beberapa prinsip, antara lain memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi yang dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus. Mungkin bisa pakai iklan, pamflet, atau kita pun menjadi penyuluh. Nah, untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan diri dan juga kampus kita khususnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih, jauh dari perbuatan yang tidak integritas atau perbuatan korupsi. Karena itu, jadilah panutan bagi lingkungan sekitar kita. Teladan adalah nasihat yang baik, yang ampuh bagi sesama kita. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang saling peduli, saling sharing berbagi pengalaman pribadi dalam berintegritas, melakukan edukasi kepada lingkungan untuk bertanggung jawab atas kesalahan, dan yang terakhir adalah memotivasi masyarakat terus-menerus untuk membantu orang lain dalam mewujudkan keadilan sosial.
contoh-contoh tersebut mungkin ya tidak mewakili keseluruhannya, tetapi paling tidak inilah yang dapat kami sampaikan untuk memberikan ajakan dan himbauan ini disampaikan. Kiranya dapat menggugah kita untuk bersama menuju Indonesia maju dan rakyatnya dapat merasakan keadilan sosial yang merata. Stop korupsi, jadilah pribadi yang berintegritas. Salam Rahayu.